Freddy Pilor, Guru Asuransi, terkait dengan English Law. Ya, jadi karena saya melihat bahwasannya cukup atau ada beberapa kasus penolakan klaim yang didasarkan karena polis diterbitkan memakai English Law, ya, polis Marine Hull dan maupun Cargo, ya, padahal diterbitkan di Indonesia oleh perusahaan asuransi Indonesia, tetapi mereka sendiri yang menolak untuk membayar klaim tersebut atau memproses klaim tersebut karena katanya polisnya memakai English Law, sehingga dia tidak mau bayar, ya. Dan bahkan ada putusan Mahkamah Agung, perusahaan pelayaran mana lagi, ya, perusahaan pelayaran mana lagi, Anda silakan cari, ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan suatu pertanyaan ataupun mungkin pernyataan, ya, kepada teman-teman praktisi perasuransian, khususnya teman-teman pengurus asosiasi dan juga kepada teman-teman pejabat-pejabat di otoritas, ya, agar permasalahan English Law ini dapat tersolusikan. Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin coba sampaikan, tawarkan kepada Anda semua. Pertama, bila mana polis Marine Cargo atau Marine Hull menjadi suatu permasalahan, ya, maka mungkin sebaiknya dipikirkan bagaimana menerbitkan, ya, polis standar asuransi pengangkutan barang, ya, versi Indonesia, ya, polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia, seperti halnya polis standar kendaraan bermotor Indonesia dan polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Mengapa tidak dibuat polis standar asuransi pengangkutan Indonesia yang mengadopsi seluruh ICC A, B, C, dan kemudian di pasal 19-nya diganti bukan English Law tapi memakai Indonesian Law. Itu satu hal, salah satu solusi yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman asosiasi, mungkin juga teman-teman di otoritas, ya, mengganti polis yang klausula asing dengan versi Indonesia dan pasalnya diganti Indonesian Law. Yang kedua, bila mana mungkin tidak berminat untuk membuat polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia, ya, bisa saja polis yang ada saat ini ICC A, B, C maupun yang Call, Frozen Food dan lain-lain, pasal 19-nya atau pasal yang terkait dengan English Law diganti, dicoret, ya, khususnya untuk bersama-sama asuransi Indonesia dan khususnya untuk pengiriman barang di dalam negeri, ya, kan tidak perlu English Law, jadi diganti English Law-nya dengan apa? Indonesian Law. Itu kalau misalnya solusi kedua, ya, memakai polis yang sama ICC ABC yang versi standar dan pasal 19-nya yang English Law diganti dengan Indonesian Law. Itu solusi kedua. Solusi ketiga yang saya coba sampaikan, ya, nah, bila mana ada kasus-kasus penolakan klaim berdasarkan dengan dalih bahwa polis ini menggunakan English Law, sehingga perusahaan asuransi yang menerbitkan polis ini menolak klaim, ya, jadi perusahaan asuransi Indonesia menerbitkan polis Marine Hull maupun Marine Cargo, ya, di mana ada English Law, dia menolak klaim, ya, karena tidak boleh disidangkan di Indonesia dan harus disidangkan di negara yang memakai English Law. Maka solusi ketiga, pihak otoritas memanggil BOD, sekali lagi, pihak otoritas memanggil BOD perusahaan asuransi yang menolak tersebut, ya, dan kemudian dicabut fit and proper test-nya. Sekali lagi, dicabut fit and proper test-nya BOD perusahaan asuransi yang menolak berdasarkan English Law tersebut, padahal polisnya mereka terbitkan. Dan kemudian kedua, perusahaan asuransinya dibekukan dari keanggotaan asosiasi. Ini harus ditegakkan. Bila mana tidak, ini akan menjadi permasalahan terus-menerus, sehingga kita semua harus bebenah. Ya, semoga ini bisa menjadi suatu masukan, input, ataupun saya sampaikan sebagai suatu kritik juga, agar industri ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan juga tentunya bagi industri perasuransi Indonesia dan juga bagi tertanggung khususnya sebagai konsumen. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.